Shalom adik-adik, selamat tahun baru 2021. Nah adik-adik, seperti yang kemarin-kemarin, sekarang kita juga masih tetap ibadah online. Tapi kakak percaya kalian tetap semangat ya. Tapi kita terus berdoa supaya COVID-19 dijauhkan dari negara kita dan kita bisa kembali lagi beribadah di gereja kita masing-masing. Yes, amin. Nah, Kak Toha punya pesan nih untuk mama papa, orang tua di rumah, supaya mendampingi atau menemani adik-adik kita selama beribadah di rumah. Kiranya tahun ini orang tua bisa jadi mitra ataupun jadi teman dari kakak sekolah minggu dengan cara menemani adik-adik kami di rumah selama beribadah online. Oke adik-adik, kakak percaya tahun ini Tuhan akan menyertai kita, akan melindungi kita dan memberkati kita semua. Kak Toha mengucapkan selamat tahun baru, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, selamat tahun baru. Wah, tidak terasa ya, kita sudah memasuki tahun baru aja nih. Nah, Louis dan Nathan mau membawakan peraturan ibadah kita hari ini. Peraturan pertama, teman-teman udah harus mandi, wangi, dan juga memakai baju rapi. Peraturan kedua, tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil minum, tidak boleh sambil main. Peraturan ketiga, teman-teman harus sungguh-sungguh dalam menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Peraturan keempat, teman-teman harus mengikuti arahan dari kakak-kakak dengan penuh semangat ya. Selamat beribadah teman-teman. Shalom adik-adik. Wah, kakak mau panggil sama teman-teman yang di sini ya, sama kakak-kakaknya. Kita mau shalom sama-sama adik-adik, sama-sama ya kak. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Selamat tahun baru buat adik-adik semua. Kakak percaya bahwa adik-adik memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Katakan amin. Amin. Kalau gitu supaya kita tahu semangat atau tidak, kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. 1, 2, 3, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau gitu kakak panggil semuanya bangkit berdiri. Di tahun yang baru kita mesti lebih semangat lagi. Kalau setuju cepat bangkit berdiri. Kita mau nyanyi buat Tuhan. Tangannya dipasang begini seperti sayap. Kita mau nyanyi buat Tuhan. Siap ya? Oke. Goyang-goyang kaki kiri,
semangatnya ya Kak, luar biasa semangatnya. Kalau gitu kita tepuk tangan dulu dong buat teman-teman yang di rumah. Haleluya. Nah adik-adik, saat kita dalam keadaan apapun, kita itu harus tahu Tuhan yang memberi sukacita. Kita mau nyanyi ya, When I am down, down, down. Siap? Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia hadir akan hidup kita. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. When I am down, Jesus lift me up. Haleluya. Katakan when I am. When I am down, 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 down. I don't know what to do. Jesus lift me up and give me joy. Come on say, when I am down, when I am down, 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 down. I don't know what to do. Jesus lift me up and give me joy. And I will shout hallelujah. And I will shout hallelujah, hallelujah. And I will dance for you. And I will shout hallelujah. Come on dance. And I will dance, 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 dance. When I am down, 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 I don't know what to do. Jesus give me up and give me joy. Come on, say it one more. When I am down, when I am down, 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 don't know what to do. Jesus lift me up and give me joy. And I will shout hallelujah. And I will shout hallelujah. I will jump for you. And I will shout hallelujah. And I will jump, jump, jump. Come on, jump. Come on, jump, 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 jump. And I am done, 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 done. Know what to do. Jesus lift me up and give me joy. Come on, one more. Say, when I am down, when I am down, 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 down. I don't know what to do. Jesus lift me up. Jesus lift me up. Jesus lift me up and give me joy. Jesus lift me up. Jesus lift me up and give me joy. Woo! Haleluya. Mari adik-adik, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Udah 1 tahun kita lewatin sama Tuhan. Setiap hari kita sama Tuhan. Setiap jam kita sama Tuhan. Setiap menit kita sama Tuhan. Bahkan setiap detik. Adik-adik harus tahu Tuhan gak pernah tinggalin adik-adik. Mari adik-adik yang rindu sama Tuhan. Yuk kita angkat pujian lagi. Kita angkat penyembahan kita lagi. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Kakak undang untuk semuanya adik-adik, kita angkat tangannya sama-sama yuk. Kita kasih tahu Tuhan Yesus betapa kita sayang sama Tuhan. Kita dambakan Tuhan Yesus. cinta
Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku, kan ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku puji Kau. Selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Mari kita angkat lagi pujian ini dari awal adik-adik. Kita lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Katakan sama Tuhan kalau kita cinta sama Tuhan. Ungkapin perasaan adik-adik sama Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau. Selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, Ku sembah Kau, ku puji Kau. Selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ku puji Kau. Selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Mari kita sembah Dia adik-adik. Ungkapkan rasa syukurmu pada Tuhan. Sebab Dia selalu baik. Dia gak pernah tinggalin adik-adik. Dia Allah Immanuel. Dia Allah beserta kita. Kita ucap syukur sama Tuhan. Betapa baiknya Tuhan selalu menyertai kita kemanapun kita melangkah. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus ajaib. Kalau 1 tahun kemarin Tuhan Yesus boleh sertai adik-adik, Tuhan Yesus sembuhin adik-adik, Tuhan Yesus tolong adik-adik, maka Tuhan akan melakukan yang sama di tahun yang baru ini adik-adik. Asal adik-adik mau percaya sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ucap syukur. Mari angkat suaranya. Kau dambaan hatiku. Haleluya. Ucap syukur buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati adik-adik Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Berkati keluar masuknya Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan. Berkati Tuhan secara materi Tuhan. Berkati sekolahnya Tuhan.
kasih Tuhan, Kau gak pernah tinggalin adik-adik sedetik pun Tuhan. Kau terlalu mengasihi adik-adik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap yang telah Kau buat dalam hidup kami Tuhan. Dalam hidup adik-adik Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Yes. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur, bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu. Ku
adik-adik lewati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kau selalu sertai kami Tuhan dimanapun kami melangkah Tuhan. Engkau adalah kasih itu Tuhan. Kau gak pernah biarin kami sendiri Tuhan. Tuhan, sekarang tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar Kau urapi Tuhan kakak yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari adik-adik yang sudah siap kita katakan amin. Teman-teman, tahun 2021 adalah tahun integritas. Apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi hari ini. Tapi ada yang berbeda. Apa yang beda ya? Kita hari ini sudah di tahun 2021. Pertama-tama kakak akan mengucapkan dulu Happy New Year. Selamat tahun baru buat kita semua. Kakak percaya Tuhan Yesus pasti akan selalu menyertai kita di tahun yang baru ini. Nah adik-adik, tahun ini kita akan belajar lagi hal-hal yang baru. Waktu tahun 2020 adik-adik pasti sudah hafal semua. Tahun 2020 tahun apa? Tahun 2020 tahun dimensi yang baru. Nah sekarang kita sudah masuk ke tahun 2021. Kita masuk ke tahun yang baru juga. Kakak mau kasih tahu adik-adik, tahun 2021 adalah tahun integritas. Nah di tahun ini kita akan banyak belajar mengenai bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki integritas. Khususnya di bulan ini kita akan belajar untuk menjadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Nah hari ini kita akan belajar dari seorang raja yang luar biasa. Adik-adik pasti tahu semua siapa raja ini. Pasti adik-adik bisa menebaknya. Nah kita mau belajar dari seorang raja yang bernama Daud. Nah setelah Saul dan Yonatan mati di dalam peperangan, akhirnya Daud menjadi raja Israel. Raja Daud yang memimpin Israel dengan penyertaan Tuhan. Pada saat Daud menjadi raja, Daud teringat akan janjinya kepada Yonatan. Yonatan itu yang anaknya Saul. Yonatan itu sahabatnya, teman baiknya Daud. Nah, Daud teringat akan janjinya kepada Yonatan. Yonatan meminta Daud untuk berjanji untuk menunjukkan kasih setianya kepada keturunannya Yonatan sampai selama-lamanya. Nah, kalau zaman dulu adik-adik, biasanya raja-raja akan memusnahkan, membunuh semua keturunan raja yang sebelumnya. Kenapa? Supaya tidak ada anak raja atau musuh raja yang mengumpulkan kekuatan untuk membentuk pasukan melawan, memberontak raja yang sekarang. Nah, tapi ada yang berbeda dari Daud. Daud memilih untuk menepati janjinya kepada Yonatan. Dia ingat-ingat lagi apa janjinya ya? Oh ya, Daud mau menunjukkan kasih setianya kepada keturunan Yonatan. Akhirnya Daud mencari tahu masih ada nggak sih keluarga Saul yang tertinggal, yang tersisa. Masih ada nggak sih keluarga Saul yang hidup? Nah, setelah dicari tahu, ternyata adik-adik, keluarga Saul memiliki seorang hamba, seorang pelayan yang bernama Ziba. Ziba ini akhirnya dipanggil menghadap Daud. Dia dipanggil, dia menghadap raja, lalu raja berkata kepada Ziba, raja bertanya kepada Ziba, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dalam keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu Ziba bilang, "Masih ada seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Dia saat ini tinggal di Lodebar." Nah adik-adik, ternyata Yonatan masih memiliki seorang anak laki-laki.
Tapi waktu itu, jadi yuk ceritanya waktu umur 5 tahun, anak ini dibawa lari oleh pengasuhnya. Setelah mendengar Saul dan Yonatan mati di pertempuran, mati di peperangan, akhirnya pengasuhnya, babysitternya ini buru-buru bawa anak ini lari. Lalu jatuh anak ini, makanya kakinya jadi cacat. Nah, anak ini bernama Mephiboset. Setelah Daud tahu masih ada keluarga Saul, masih ada anaknya Yonatan yang hidup, Daud memanggil Mephiboset datang ke hadapan raja. Pada saat Mephiboset datang ke hadapan raja, dia datang mungkin dengan perasaan takut. Dia mungkin memikirkan segala macam kemungkinan. Dia mungkin memikirkan, wah nanti mungkin saya akan dibunuh oleh raja. Tapi adik-adik, pada saat Mephiboset datang ke hadapan raja, dia langsung sujud dan menyembah raja. Raja langsung memanggil, Mephiboset. Lalu Mephiboset langsung menjawab, ini hamba tuanku. Apa yang dilakukan Daud? Daud bilang, jangan kamu takut, karena aku pasti akan menunjukkan kasih setia Allah kepadamu karena Yonatan ayahmu. Jadi adik-adik, Daud akhirnya menenangkan hati Mephiboset. Bukan hanya itu adik-adik, Daud juga bilang kepada Mephiboset bahwa Daud akan mengembalikan semua tanah, semua ladang milik kepunyaan Saul dulu dikembalikan kepada Mephiboset. Bahkan hambanya yang tadi, Ziba, disuruh membantu Mephiboset, disuruh melayani Mephiboset lagi. Terus bukan hanya itu aja, nggak sampai di situ aja adik-adik. Ternyata Daud juga menganggap Mephiboset ini sebagai salah satu anak raja. Mephiboset diajak bareng makan sehidangan dengan raja, dianggap sebagai anak raja. Mephiboset diperlakukan dengan sangat istimewa. Padahal nih adik-adik, Mephiboset ini adalah cucu dari Saul. Siapakah Saul? Kalau adik-adik masih ingat, Saul dulunya itu raja Israel sebelum Daud. Tapi Saul juga pernah berencana untuk membunuh Daud. Saul begitu membenci Daud. Tapi apa yang dilakukan Daud? Dia mau mengasihi Mephiboset cucunya, cucu Saul. Dia mau menunjukkan kasihnya kepada keluarga Yonatan, keturunan Yonatan. Nah, Daud setia kepada perjanjiannya yang diikatnya dengan Yonatan, sama seperti Tuhan menepati perjanjiannya dengan umatnya. Nah, adik-adik, dari sini, dari cerita ini, kita mau belajar dua hal. Yang pertama, kita belajar untuk konsisten antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Maksudnya gimana sih, Kak? Kita konsisten itu berarti kita terus melakukan apa yang kita katakan. Nggak cuman ngomong doang. Misalnya nih, kalau adik-adik bilang mau mengasihi, adik-adik benar-benar mengasihi. Kayak misalnya kalau adik-adik punya teman, adik-adik sebel banget sama teman adik-adik yang ini. Karena mungkin dia suka ngisengin adik-adik, suka ngejailin adik-adik. Tapi adik-adik udah tahu adik-adik harus mengasihi dia. Terus adik-adik bilang, oke, saya mau mengasihi dia. Tapi adik-adik pada saat adik-adik ketemu dia, adik-adik langsung buang muka. Saya nggak mau ketemu dia, saya nggak mau ngelihat muka dia, saya masih sebel sama dia. Loh, tadi adik-adik bilang adik-adik sudah mengasihi dia. Kok adik-adik masih nggak mau ketemu dia? Kalau yang seperti itu, artinya adik-adik tidak konsisten dalam perkataan dan perbuatan adik-adik. Hari ini kita mau belajar tentang harus konsisten antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita bilang mau mengasihi orang, kita benar-benar mengasihi dia. Yang kedua, kita mau belajar untuk menjadi teladan dalam perkataan kita. Kenapa kita harus menjadi teladan? Supaya perkataan kita dapat dipercaya oleh orang lain. Jangan sampai nih adik-adik, orang-orang ada yang bilang, ih jangan mau deket-deket sama dia. Dia kan ngomongnya selalu bohong. Kita gak bisa percaya apa yang dia omongin. Jangan sampai kayak gitu ya adik-adik. Kita harus menjadi teladan dalam perkataan kita, supaya perkataan kita bisa dipercaya oleh orang lain. Oke, kalau begitu adik-adik, siapa di sini yang mau belajar untuk menjaga perkataannya?
Siapa di sini yang mau belajar untuk menjadi teladan dalam perkataan? Jadi kita mau belajar seperti yang tadi kakak ceritakan dari Daud. Dia bisa memegang perkataannya, dia bisa menepati perkataannya untuk dilakukan. Kita juga sama seperti Daud. Yang pertama kita mau belajar untuk konsisten antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua, kita mau belajar menjadi teladan dalam perkataan supaya perkataan kita dapat dipercaya oleh orang lain. Yuk adik-adik sama-sama yang mau sungguh-sungguh menjaga perkataan kita, menjadi teladan dalam perkataan kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, saat ini kami berdoa, tolong kami ya Tuhan agar kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang dapat menjadi teladan dalam perkataan kami. Tolong kami agar kami bisa menjaga perkataan kami terhadap siapapun. Tolong kami agar kami boleh memancarkan kasih Tuhan, kami boleh memberkati orang lain melalui perkataan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan dulu. Ayat hafalan minggu ini, adik-adik ikutin kakak ya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Sekali lagi ya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bisa semua kan? Kita ulangi sekali lagi ya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Oke, kakak percaya semuanya pasti bisa hafal. Kalau begitu, sampai di sini dulu. Minggu ini Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Sekarang waktunya kita memberi. Sebelum memberi, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau memberi persembahan. Berkati persembahan ini supaya berkenan kepada Tuhan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, seperti biasa, bagi teman-teman yang mau memberi, bisa bilang ke mama papanya untuk mengirimkan ke rekening di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saatnya kita untuk memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan aku dan kubu pertahanan aku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan alam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang lewat di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat keteduhanmu. Petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat
kepada kemahmu, Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. mereka akan menang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Oke adik-adik, kita akan berpisah. Mari kita sekali lagi memuji Tuhan. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Adik-adik semua angkat tangan tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Kiranya segala berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya, bersyukur, bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.